kami siapkan adalah 4 hal besar ya. Dari yang dijadwalkan ada 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini kami menjadwalkan merancang ada 2 bagian besar. Bagian pertama ada 4 poin. Dan di sini nanti mungkin akan saya mulailah dari walaupun muka-muka teman-teman nggak bosan ya kalau ada yang sudah pernah, udah tahu, kok rasanya diulang, nanti tolong dimasukkan saja di kolom chat biar saya atur kecepatannya juga. Jadi yang pertama nanti saya sampaikan mungkin konsep SDGs ya. Sebelum pelaksanaan SDGs di Indonesia, mungkin sebagian sudah tahu, sebagian belum, apa itu SDGs dan kenapa kok kita perlu melaksanakan ya, mengikuti kaidah-kaidah SDGs. Lalu begitu pula di daerah, kenapa daerah juga perlu mengikuti, apa untungnya buat mereka, buat pemangku kepentingan di daerah. Lalu kolaborasi, kenapa perlu kolaborasi? Kenapa nggak dikerjakan oleh pemerintah saja? Lalu yang terakhir praktek baik selama ini, contoh-contoh yang sudah dilakukan. Nah, ini mungkin tadi yang kami sampaikan definisinya ya, konsep apa itu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kalau teorinya banyak ini yang dipilih atau yang sering digunakan oleh teman-teman di sekretariat SDGs di Bappenas maupun di pokja-pokja di daerah adalah pengertian dari laporan Brundtland dalam satu forum ya, World Economic Development. Jadi intinya adalah sustainable development itu digambarkan oleh 3 lingkaran yang ada di kanan, yaitu ekonominya maju, secara sosial juga berlanjut ya, tidak ada konflik, damai-damai saja, terus lingkungannya juga terjaga gitu. Mungkin satu ilustrasi ya yang selalu dicontohkan atau diulas. Memangnya kalau ekonominya maju baik, apakah secara alamnya yang sosial sama lingkungan ini nggak terjaga? Bukankah kalau sudah punya uang banyak, otomatis yang 2 ini juga ikut baik gitu ya? Ternyata jawabannya belum tentu. Misalnya ini yang konkret adalah teman-teman mungkin yang sudah pernah atau dengar ya, negara-negara teluk ya, negara-negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, atau negara-negara yang kaya sumber daya migas ya. Migas itu kan secara PDB per kapita ya, hitung-hitungan pendapatan mereka sudah masuk tinggi. Tapi nyatanya konflik-konflik itu kok masih banyak gitu. Dan isu-isu lingkungan juga istilahnya nggak di sana gitu, yang terbaik nggak ada di sana. Belum lah ya. Jadi mungkin istilahnya negara kaya itu belum tentu menjadi negara maju. Jadi untuk memastikan kita menjadi lebih baik, menjadi negara maju, yaitu tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi saja, atau tidak hanya cukup dengan menjadi negara kaya saja, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat atau kaidah yang dapat memastikan atau memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Nah, kurang lebih itulah ya ceritanya. Lalu para petinggi atau pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh itu mulai berkumpul sejak 80, 90-an. Lalu mungkin sebelum ada SDGs ini, sebagian mungkin pernah mendengar ada namanya MDGs, Millennium Development Goals. Itu ditandatangani oleh para pemimpin negara waktu itu dari Indonesia, Presiden Gus Dur ya, menjabat Presiden tahun 2000, turut hadir bahkan dan menandatangani dokumen tersebut MDGs yang ibaratnya itu janji bersama selama tahun 2000 sampai 2015. Waktu itu ada 7 tujuan, 21 sasaran. Nah, setelah 2015 dievaluasi lagi apakah dari ada 8 ya akhirnya 7 lalu ditambah 8 karena perlu kemitraan. Apakah dari sasaran yang ada di MDGs ini ada yang perlu dilanjutkan dan ada yang sudah tercapai. Nah, nampaknya diskusinya makin ramai dan pihak-pihak yang ikut diajak diskusi juga semakin banyak, tidak hanya aktor pemerintah tapi juga non pemerintah, LSM, usaha, dunia industri dan seterusnya.
akhirnya disepakati SDGs di tahun 2015 dan harapannya tercapai di 2030 itu mencakup lebih banyak tujuan, dari 8 menjadi 17, dan dari jumlah sasaran target dari 21 zaman MDGs menjadi 169 di zaman SDGs. Nah, ini tentunya lebih komprehensif ya, yang tadinya mungkin hanya berbicara masalah kelaparan, pendidikan dasar, dan seterusnya. Ada sasaran yang masih dicantumkan lagi, ada yang diperluas, dan ada yang diubah dan ditambah tentunya. Nah, ini yang membuat tentunya tadi di slide sebelumnya ya, kenapa butuh kolaborasi? Karena tujuannya makin ambisius ya, makin sulit lah tantangannya, sehingga perlu dukungan atau partisipasi dari berbagai pihak. Nah, lalu juga kalau dilihat memang rancangan SDGs ini penekanannya lebih pada human rights ya, lebih pada hak asasi, lebih pada kebutuhan yang diekspresikan oleh para individu manusia itu sendiri, bukan didiktekan oleh pemenang pemilu, partai politik atau ideologi tertentu, tapi pada kebutuhan universal. Jadi dirangkum semua secara bottom up ya, secara dari bawah ke atas, ditanya satu-satu nih aspirasinya, proses penyusunannya kalau nggak salah sejak 2013 atau sebelumnya sampai 2015 itu tersusun seperti ini. Jadi prinsipnya memang semuanya merata ya, mendapat akses dari tujuan pembangunan itu. Jadi tidak hanya maju bersama, kaya bersama, tapi sejahtera juga bersama. Ini hakikatnya ya. Jadi dan harapannya di 2030 itu semua 17 tujuan ini tercapai sehingga memang istilahnya perlu dikawal tiap tahun, perlu di monef ya, monitoring evaluasi, perlu dilihat mana yang kurang, mana yang sudah jalan dengan baik, dan prinsipnya harus ada instrumen dan ada cara melaksanakan, gimana cara mengejar dunia tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tujuan akhir dari SDGs di 2030 ada 5P ini ya, People, Prosperity, Peace, Partnership, Planet. Untuk people semoga kemiskinan dan kelaparan hilang, kesejahteraan merata, planet terjaga, partnership kelembagaan makin rukun, perdamaian yang mungkin saat ini juga beberapa sasaran mungkin agak terlihat jauh ya. Banyak negara mungkin masih penduduknya mayoritas masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk ukuran perdamaian juga beberapa negara masih berkonflik dan seterusnya. Nah, apapun itu tantangannya, yang jelas ini sudah menjadi komitmen ya tingkat dunia, dan untuk Indonesia juga sudah diadopsi dalam Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Nah, di Indonesia sendiri pelaksanaan TPP atau SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan ini dimaknai sebagai gerakan. Gerakan itu berarti harus menjadi tanggung jawab bersama ya, karena ini menjadi komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Karena sifatnya gerakan itulah mungkin tidak cukup hanya berhenti pada menyusun anggaran, menyusun aturan, tapi memang harus memastikan ya semua itu geraknya sama, semua komitmennya berjalan, dan semua punya tujuan yang sama. Nah, Perpres nomor 59 tahun 2017 inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, RAN dan RAD. Jadi setelah diadopsi ya, disepakati, disetujui bahwa prinsip-prinsip SDGs itu bisa dan baik dilaksanakan di Indonesia, cara mencapai itu, means of implementation tadi di slide sebelumnya, disusun dalam bentuk RAN dan RAD, RAN di tingkat pusat, RAD di tingkat daerah. Dan juga tidak cukup berhenti di situ, untuk memastikan semua berjalan, khususnya di tingkat pemerintah, juga diarus utamakan dalam dokumen perencanaan. Mungkin sebagian teman-teman, kalau nggak salah ini udah semester 5, moga-moga sudah pernah lah ya tahu bagaimana perencanaan pembangunan itu dilakukan. Prinsipnya kita punya perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Panjang 20 tahunan, jangka menengah 5 tahunan,
Dan yang tahunan disusun biasanya sebagai latar belakang penyusunan anggaran. Kalau di pusat APBN, di daerah APBD. Dan ketika sudah tercantum dan memastikan semua jalan, ya diharapkan ya semua yang direncanakan oleh pemerintah akan istilahnya bergerak mendorong pada pencapaian SDGs tadi. Nah, ini harapannya prosesnya partisipatif. Mungkin teman-teman pernah dengar dalam menyusun RPJMN, RPJMN, RKP, rencana kerja pemerintah, itu sifatnya partisipatif dalam bentuk musrenbang, musrenbangnas, musrenbangda, musrenbangprof, dan seterusnya. Bahkan sampai tingkat desa kalau nggak salah. Musrenbang di tingkat desa, sehingga semua terlibat, semua di berbagai lapisan punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Lalu tujuan dan indikator yang jelas dan terukur supaya mudah dimonitor ya, dievaluasi, diawasi, sumber pendanaannya jelas, tanggung jawab ada di setiap indikator sehingga tahu oh ini yang kurang di mana, siapa yang harus memperbaiki dan seterusnya. Monitoring evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dan terakhir ini juga penting, strategi komunikasi yang tepat dan efektif karena ini kan sifatnya gerakan. Jadi harus mampu mengajak, memberi contoh, mendorong gitu ya berbagai pihak untuk mampu dan mau melaksanakan pembangunan yang seperti dimuat dalam SDGs. Nah, untuk lebih dekat lagi ya dengan apa yang kami susun di Bappenas, ini sesungguhnya apa yang kami kerjakan khususnya ya tiap 5 tahunan. Ini kita biasanya menyiapkan sebelum draft RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kita bikin draft teknokratik. Teknokratik itu sifatnya yang ya berbasis data, yang berbasis tren, berbasis penelitian gitu ya. Untuk kemudian kita tawarkan kepada tim ses atau pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Dengan demikian kita anggap dokumen teknokratik itu terbaca dan mengilhami atau menginspirasi penyusunan visi misi kampanye ya, materi kampanye atau visi misi yang disusun. Dalam hal ini misalnya ya yang terakhir adalah Nawacita Jilid 2. Nah, draft teknokratik itu harus sudah memasukkan atau mengintegrasikan TPP SDGs sehingga nantinya visi misi yang disusun oleh capres-cawapres itu juga masih nyambung ya, sejalan inline. Nah, sejauh ini kebetulan kalau yang incumbent itu mudah. Pengalaman kami di beberapa periode menunjukkan penyusunan dokumen teknokratik itu akan lebih mudah diadop maksudnya ketika capres-cawapres incumbent ikut bertarung. Agak rumit situasinya ketika tidak ada yang incumbent atau konstelasi politiknya mungkin tidak terbaca dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu apakah rancangan teknokratik itu akan terpakai, seberapa banyak terpakai, perubahannya seperti apa dan seterusnya. Nah, untuk yang Nawacita Pembangunan Jilid 2 karena mungkin ya tadi ya incumbent dan ritme situasi politik kita sudah mampu mengidentifikasi mayoritas sasaran dalam SDGs yang usulkan dalam draft teknokratik akhirnya terintegrasi dengan draft final ya RPJMN yang merupakan kombinasi draft teknokratik dengan visi misi politik Capres-Cawapres. Jadi sekitar 73% dari 169 sasaran itu terakomodasi. Intinya adalah dengan melaksanakan SDGs itu juga berarti ikut melaksanakan agenda pembangunan nasional, begitu pula sebaliknya. Jadi ada 9 visi misi capres-cawapres yang sekarang menjadi presiden dan wakil presiden itu merupakan gabungan atau refleksi atau ekuivalensi dari beberapa sasaran di SDGs. Hampir semua masuk saya kira di sini dan mungkin hanya pendetilan di tingkat sasaran. Kalau di tingkat tujuan semua 17 masuk. Mungkin di tingkat sasaran pun kenapa nggak masuk ya mungkin karena kita sudah melampaui itu, misalnya target-target kelaparan dan sebagainya kita nggak memasukkan dalam RPJMN karena itu kita sudah beyond itu, kita tidak selevel negara-negara Afrika atau negara-negara yang masih statusnya negara miskin gitu. Nah,
Mungkin nanti kalau teman-teman longgar luang, silakan baca Perpres 59/2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPP. Di sini kami ringkaskan saja 5 hal ya yang penting apa yang ada di dalam Perpres tersebut. Yang pertama adanya tim koordinasi nasional, terus adanya prinsip inklusivitas, adanya dokumen yang harus dihasilkan, yaitu ada rencana aksi nasional, rencana aksi daerah, dan peta jalan. Ini mungkin bedanya apa juga dijelaskan secara detail. Intinya kalau rencana aksi itu apa-apa yang ingin dilakukan untuk mencapai SDGs, rencana aksi nasional di tingkat pusat, rencana aksi daerah di tingkat daerah, peta jalan itu caranya bagaimana, how-nya. Ini what-nya, ini how-nya. Lalu juga mencantumkan pelaksanaan SDGs di daerah, karena apapun pelaksana atau ujung tombak pembangunan kan daerah ya, apalagi dengan era otonomi daerah, desentralisasi dan seterusnya. Jadi sebenarnya kewenangan terbesar atau hal yang paling terlihat di lapangan itu adalah apa-apa yang dilakukan di daerah. Nah, ini memerlukan peran kepala daerah ya, dalam hal ini gubernur, pemerintah di tingkat provinsi dengan pelibatan bupati dan wali kota. Lalu yang terakhir adanya Perpres itu mencantum kaidah atau aturan bagaimana melakukan MONEF, bagaimana pelaporan dilakukan, dan seterusnya. Ada berbagai dokumen yang MONEF ya, dokumen MONEF dan laporan-laporan SDGs yang sudah dihasilkan. Di tingkat nasional ada VNR, Voluntary National Review, ada laporan capaian SDGs nasional, dan laporan MONEF RAD tingkat provinsi. Nah, ini kurang lebih ilustrasi ya, kalau kita susun ulang SDGs di tingkat nasional dari 17 tujuan yang ada, justru indikatornya menjadi bertambah kalau diadopsi di tingkat nasional atau di Indonesia. Jadi kalau tadi yang diadop di Nawacita kurang lebih 70%, tetapi setelah diperpreskan, didetailkan untuk kemudian dilaksanakan di tingkat daerah, ini menjadi berkembang. Nah, di dalam SDGs nasional terbagi dalam 4 pilar: pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Masing-masing punya keterkaitan dengan tujuan SDGs dari 1 sampai 17. Nah, ini tantangan pelaksanaan SDGs ya selama ini. Bahkan sebelum dilaksanakan pun kita sebenarnya sudah tahu ini sulit dilakukan karena begitu banyaknya sasaran, begitu luasnya ya yang rentang kendali yang harus dilakukan karena sampai di tingkat daerah. Tapi yang kami identifikasi yang pertama terkait pemahaman apa itu SDGs dan bagaimana mencapai, memahami dan melaksanakan, ini yang menjadi tantangan. Dengan demikian pengaruh utamaan SDGs itu menjadi PR utama, sehingga dalam melakukan perencanaan, musrenbang dan seterusnya itu bisa lebih komplit. Jadi prinsip-prinsip SDGs bisa teradopsi. Lalu pelibatan semua pihak ini memang sulit ya, juga karena pertama harus itu tadi, pemahaman harus merata dulu, lalu setelah tahu mungkin PR bagaimana membuat tahu mungkin mudah, membuat mau ini yang mungkin sulit. Dan memang harus ada semacam contoh, harus ada semacam ya ibaratnya gotong royong ya, harus ada yang memulai. Nah, lalu sinergi program ini ada atau tanpa SDGs ini memang menjadi PR, problem koordinasi dan seterusnya. Jadi asumsi bahwa kementerian lembaga itu bisa saling menopang atau saling mendukung itu memang agak sulit direalisasi ya dengan berbagai penjelasan. Tapi pada intinya memang ya masing-masing mungkin punya tugas fungsi sendiri, yang lain juga punya sendiri, sehingga kadang-kadang kita lupa apa sih yang memang benar-benar bisa dikerjasamakan dan apa saja yang memang benar-benar bermanfaat. Lalu pengukuran, nah ini juga problem lain sebenarnya, karena tadi ya di awal kalau kita belum paham konsepnya, mungkin untuk mengukur atau membuat indikator itu juga menjadi satu PR, satu tantangan. Ini sejauh ini memang masih terus berlanjut ya.
PR-PR ini, tantangan-tantangan ini, tapi paling enggak dengan berbagai komitmen yang dihasilkan dari tingkat Perpres, lalu di daerah ada Pergub, Perbub, Perwali, paling enggak komitmen sudah muncul. Nah, di berapa tahun berjalan ya dari 2015 ke 2020, ya belum genap 5 tahun, ada krisis lah ya, ada guncangan, misalnya COVID-19, lalu yang terbaru mungkin krisis geopolitik dan finansial global ya. Nah ini memang patut diperhatikan ya, dikonsider apa-apa saja. Tadi ada 4 pilar, sosial, ekonomi, lingkungan, hukum. Mungkin 3 pilar itu terdampak, ekonomi, sosial, lingkungan itu akan terdampak. Ekonomi jelas lah ya, dengan COVID orang jadi kurang bergerak, pembatasan bergerak, akhirnya ekonomi terpengaruh, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan terdampak. Sosial juga dengan risiko-risiko yang muncul, kesehatan, malnutrisi dan seterusnya. Learning loss ya yang baru-baru ini, pembelajaran yang tidak terlalu optimal, khususnya untuk sekolah dasar ya, usia sekolah dasar dan menengah. Lalu lingkungan dengan limbah B3, peningkatan penggunaan mobil pribadi, peningkatan polusi dan seterusnya, sampah medis, sampah plastik yang semakin meningkat juga berdampak pada pencapaian pilar lingkungan. Nah, tentunya 17 tujuan, 169 sasaran, itu kalau dihitung-hitung ya, tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit ya. Untuk apalagi ditambah dengan COVID, hitung-hitungannya makin lebih besar lagi. Sebelum COVID pun, setelah kita lihat ya, itu ada gap atau ada selisih. Ada selisih, kalau kita ingin capai yang moderat, itu mungkin nggak terlalu banyak, tapi kalau ingin baik semua tercapai itu memang anggarannya bisa sampai 12 triliun lebih, 12.000 triliun lebih. Jadi mungkin memang ibaratnya kalau setahun itu APBN 2.500 sampai 3.000 triliun, ya 4 tahun itu harus difokuskan hanya untuk membiayai SDGs yang ada di SDGs. Nah ini yang skenario-skenarionya ya, betapa besarnya kebutuhan untuk memenuhi atau mencapai semua yang ada di SDGs itu. Lalu bagaimana pelaksanaan di tingkat daerah? Nah, ini juga potretnya mungkin beragam ya, karena kita punya 500 lebih kabupaten kota, 34 dan ditambah 3 provinsi baru di Papua, dan nanti mungkin ada usulan provinsi baru lagi. Jadi mungkin kemajemukannya akan terlihat di tingkat daerah. Nah ini yang pertama di dalam penyusunan atau pelaksanaan di tingkat daerah. Semua yang ada di tingkat nasional tentunya perlu diterjemahkan atau diturunkan dalam di tingkat daerah. Misalnya rencana aksi yang nasional daerah, pedoman teknis pusat daerah, seterusnya. Nah di sini nampaknya sudah banyaklah terbit dokumen itu ya, dokumen rencana kerja 5 tahunan, baik yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, dan rencana aksi yang disusun ini ibaratnya seragam, sistematikanya, indikator-indikator, metadata itu selaras. Jadi tidak ada istilahnya ini SDGs versi daerahku, versi Jawa, versi luar Jawa, versi Indonesia Timur, versi Indonesia Barat. Tidak seperti itu. Harapannya SDGs daerah kalau diagregasi atau dikumpulkan dapat mendukung atau menyongsong sasaran di tingkat nasional. Jadi kalau dijumlahkan ya nyambung gitu ya. Nah, tugas pemerintah daerah sudah disebutkan dengan jelas di Perpres 59, antara lain gubernur menyusun rencana aksi daerah 5 tahunan, mengikut sertakan bupati wali kota di wilayahnya. Jadi ibaratnya harus ada pergub ya, tingkat provinsi, dan bupati wali kota diajak untuk menyusun, melibatkan semuanya dari organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi. Dan ini memang
Biasanya kalau makin banyak makin kompleks. Tapi yaitu tadi karena prinsipnya no one left behind, prinsip inklusif, semua harus diajak ngomong, minimal didengar lah. Nah, lalu setelah tersusun, gubernur juga harus menyampaikan laporan pencapaian tiap tahunnya atas pelaksanaan sasaran TPP di tingkat daerah kepada Mendagri dan Menteri Bappenas. Peran pemerintah daerah secara umum ada 4, komunikasi, sosialisasi, advokasi, pengembangan peningkatan data, pemantauan evaluasi. Ini sebenarnya fungsi yang tadi ya, yang ada di pusat, tapi ditekankan lagi karena ujung tombak pembangunan ada di tingkat daerah. Nah, sejauh ini sudah ada 31 provinsi yang mempunyai RAD, menyusun RAD yang ditetapkan melalui Pergub, dan ada detail matriks program kegiatan di tingkat kabupaten kota. Ada 3 provinsi yang masih dalam proses penyelesaian ya, Maluku Utara dan Papua Barat. Nah, status perkembangan RAD ini yang mulai saya sampaikan tadi tentang kemajemukan. Ada yang bahkan sudah berakhir, tapi belum ada RAD baru. Ada yang sudah berakhir di tahun 2021 dan segera menyusun. Ada yang sudah menyusun 2 kali periode RAD, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Ada yang dokumen RAD lengkap sekali, sesuai panduan semuanya, Pergub narasi dan lampiran matriks. Ada 14 provinsi yang masih perlu ya menyusun rencana aksi daerah dengan metadata yang terbaru. Metadata artinya definisinya itu sama, misalnya kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud di RAD harus sama dengan di rencana aksi nasional. Untuk memastikan itu metadatanya harus sama. Apa itu kemiskinan, misalnya di bawah garis kemiskinan sekian ribu rupiah, berapa ribu kalori yang minimum dikonsumsi dan seterusnya. Itu semua harus diacu ya, sehingga itu tadi seragam sama metodologi dan sistematikanya juga sama. RAD merupakan living document, artinya revisi itu sesuatu yang wajar. Apalagi di era sekarang ini ketidakpastian makin tinggi, makin kesini itu makin memproyeksi, merencanakan makin sulit. Ya contoh terakhir ya, karena COVID kemarin itu ya, tidak ada satu dokumen perencanaan pun yang menyebutkan, jangankan COVID, istilah wabah pun tidak ada. Jadi kita benar-benar tidak menyangka lah ya, tidak menduga wabah itu sedemikian besarnya sehingga berdampak pada itu tadi ya, yang 3 pilar terdampak. Provinsi yang belum lengkap pun masih diberi kesempatan untuk melengkapi lah ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, untungnya dalam menyusun PPB ya di tingkat daerah khususnya, pemerintah daerah itu tidak sendirian. Beberapa daerah sudah beruntung ada atau punya SDG Center, pusat PPB. Nah, ini biasanya didirikan di lingkungan kampus ya, baik negeri maupun swasta. Dan ada beberapa mungkin sekarang ini lembaga pendidikan tinggi, tidak harus universitas, bisa saja institut atau akademi. Dan memang kenapa SDG Center ini cocok ya didirikan di lingkungan universitas, kampus pendidikan tinggi, karena ada yang disebut peran tridharma perguruan tinggi yang mungkin sangat pas untuk memastikan penyusunan TPB itu berjalan dengan baik di tingkat daerah. Penyusunan dan pelaksanaan tridharma yang mungkin ya teman-teman mahasiswa Bu Agnes juga sudah sering dengar lah ya, tridharma perguruan tinggi, penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat. Ini kalau dipetakan lebih detail, ini semuanya bisa dikait-kaitkan. Misalnya penelitian terkait SDGs. 169 sasaran itu masing-masing punya variabel, dan itu ladang riset yang paling banyak lah, bisa menghasilkan karya tulis mungkin tak terbatas, bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang banyak sekali, dan memicu atau mendorong penelitian lintas disiplin. Karena banyak masalah itu sekarang tidak hanya domain satu disiplin tertentu, misalnya ekonomi. Ekonomi, oke lah, ada instrumen-instrumen yang spesifik, ya, misalnya suku bunga, jumlah uang beredar. Tapi apakah hanya dengan instrumen itu lantas kebijakan berjalan dengan baik? Ada psikologi massa, ada kajian sosiologi yang turut berkontribusi. Nah, diharapkan juga banyak kebaruan
dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi. SDG Center menghasilkan terobosan apa-apa saja yang harus dikerjakan untuk mencapai. Misalnya PR-nya masih banyak nih, harus ada kiat-kiat tertentu, harus ada terobosan-terobosan tertentu. Nah, itu yang diharapkan muncul dengan adanya SDGs Center. Dan peran daerah, peran universitas, lembaga pendidikan tinggi sebagai dalam pengabdian masyarakat dirasa mampu menjadi fasilitator dan katalisator. Jadi biasanya kalau sudah melibatkan universitas, SDG Center, itu harapannya adalah ada kredibilitas di situ. Oh, ini ada kampus kok, ada ada sudah objektif lah ya, ada independen, akademik, sehingga apa-apa saja yang dikerjakan itu sudah baik. Itu harapannya memang pelibatan itu seperti mengajak dan mendorong supaya semua menjagalah, mengawal, memastikan bahwa pekerjaannya, oh ini sudah sesuai, oh ini belum, ini harus ada masukan dan seterusnya. Nah, SDG Center lalu menuju 2030 ini ada 8 peran utama ya pemerintah daerah. Yang pertama, memastikan keanggotaan multi pihak, integrasi ke dalam agenda pembangunan daerah sebagai wadah payung berbagai rencana aksi yang lain ya. Ada rencana aksi yang tematik, pangan, gizi, gas rumah kaca, pengentasan kemiskinan, stunting, macam-macam, itu semua bisa dikaitkan sebenarnya ke TPB. Lalu pembiayaan, sekarang ini juga makin banyak bentuk-bentuk pemasukan daerah ya, penerimaan daerah, dari mulai bentuk BLU, bentuk-bentuk yang lain, BUMD. Jadi mungkin bisa dikaitkan juga penyediaan manajemen data, ini juga tanggung jawab daerah, bikin dokumen, pemutakhiran terus-menerus, sosialisasi, diseminasi, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang ketiga, ini sudah separuh ya. Mungkin kalau saya coba tengok dulu apakah ada raise hand atau pertanyaan di chat. Kalau tidak, mungkin saya lanjutkan. Kalau mau ada yang interupsi, open mic langsung juga silakan. Ini kita sudah 50% ya. Kolaborasi dalam mendukung SDGs. Kenapa perlu kolaborasi yang tadi sudah disebutkan? Karena ini target ambisius, target yang ya istilahnya mustahil tercapai kalau nggak dikerjakan bareng-bareng. Jadi hanya dapat dicapai melalui kemitraan, kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah. Dan kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah ini memang terbukti efektif ya, dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, yang sudah ditunjukkan, memang dengan gotong royong, saling mengawasi, saling membantu, ini memang yang kita rasakan banyak hal yang sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi prinsip kemitraan dalam SDGs adalah kepercayaan, ini normatif semua ya, yang baik-baiklah, kemitraan yang setara, partisipasi aktif, akuntabel, dan saling menguntungkan. Nah, ini kerjasama yang konstruktif biasanya juga selama ini, misalnya pemerintah dengan parlemen, filantropi dengan pelaku usaha, akademisi dengan para pakar, organisasi masyarakat dengan media. Nah, ini kerjasama yang konstruktif inilah yang memastikan arahan presiden misalnya ya, itu bisa tercapai. Nah, ini beberapa event atau beberapa milestone kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka pelaksanaan TPB ya, di tingkat pusat dan daerah. Kalau di tingkat pusat ini misalnya di DPR RI ada World Parliamentary Forum on SDGs, lalu di Badan Pemeriksa Keuangan BPK juga melihat kinerja SDGs ya. Lalu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, menerbitkan fikih zakat on SDGs, platform filantropi menyelenggarakan filantropi festival, adanya pedoman kemitraan multi pihak,
SDGs Academy, SDGs Festival yang melibatkan kepemudaan dan kegiatan-kegiatan daerah yang melibatkan CSR ya, CSR di daerah masing-masing. Jadi target-target pembangunan ini dibahas tidak eksklusif di forum pemerintah saja atau di forum-forum yang besar saja, tapi juga di berbagai forum, keagamaan, kepemudaan, masyarakat sipil, dan seterusnya. Nah, dokumen SDGs dideklarasikan di tingkat global, ini kembali ke awal tadi ya, untuk memastikan kenapa ini penting dan kenapa sih negara-negara itu kok mau gitu ya. Ini kan target-target sulit, kenapa enggak pasang target yang biasa-biasa saja, mudah tercapai gitu ya. Kenapa mempersulit diri gitu, dengan menyanggupi atau menandatangani deklarasi, menyetujui komitmen ini gitu ya. Ini karena memang juga dalam berbagai sidang di tingkat internasional ini untuk memastikan kesejahteraan itu merata ya. Jadi masalah itu selesainya juga rata di seluruh dunia. Jika tidak, mungkin pembangunan itu tidak akan sama ya di satu tempat dengan tempat lain, dan akhirnya masalah itu akan terus menerus ada. Dan argumen yang lebih pragmatis lain adalah dengan mereka semua negara menyanggupi, ketika nanti ada gap ya, ada celah, oh ini kekurangannya di sini. Harapannya negara-negara yang maju itu bisa membantu mendukung dengan instrumen yang lebih tepat. Oh tadi kekurangannya ini, jadi negara berkembang akan menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang memotivasi semua pemerintahan yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya setuju. Ini karena slide sebelumnya kami sampaikan untuk parlemen ya, untuk DPRD. Ini saya sisipkan juga, ternyata mereka juga punya peran ya, meskipun tadi kalau misalnya dokumen RAD ya itu kan level eksekutif pergub, tapi ternyata DPRD pun juga punya peran langsung maupun tidak langsung, misalnya kebijakan dan dukungan regulasi, alokasi anggaran tentunya ya, pengawasan dan monitoring pelaksanaan. Nah di tingkat internasional pun DPR juga berperan aktif lah. Jadi ini bukan domain eksekutif saja, tapi juga ada peran-peran legislatif tingkat daerah, tingkat nasional, dan bahkan di dalam forum parlemen antar negara ya, internasional juga dibahas. Nah ini bagian akhir dari apa yang ingin saya share di kesempatan ini. Ada beberapa contoh praktek baik SDGs ya, konkretnya itu seperti apa, lalu tindak lanjutnya bagaimana. Nah, ini misalnya di Bogor, pemerintah Kota Bogor mendukung kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik melalui program Bogor tanpa kantong plastik, botak, dan ini diklaim atau dicanangkan dalam bentuk perwali tahun 2018, diklaim selaras dengan SDGs ya, tentunya yang pilar lingkungan, dan secara masif sudah dilakukan sosialisasi, dibantu melibatkan komunitas lingkungan, LSM, lalu menyasar sampai tingkat grassroots ya, akar rumput, jaringan toko retail, pasar modern, pasar tradisional. Dan outcome-nya atau dampaknya sudah terlihat sejak program botak ini berjalan, volume sampah yang diangkut makin menurun, dan terlihat jelas lah ya ukurannya. Jadi kaidah-kaidah TPB di tingkat daerah sudah terlihat dengan baik, konkret. Begitu pula di Provinsi Jambi untuk pembangunan pembangkit listrik mikrohidro yang sebelumnya hanya mengandalkan beberapa investor atau anggaran pemerintah untuk kegiatan di Provinsi Jambi ini berhasil menggalang pendanaan dari pihak-pihak lintas pemerintah, lembaga mitra pembangunan, donor, lembaga filantropi, swasta, dan sebagainya. Tadinya ceritanya ini di Jambi adalah swasta itu nggak mau masuk karena nggak menguntungkan.
Tapi setelah diyakinkan atau dipancing gitu ya, distimulasi dengan anggaran pemerintah, lembaga donor, akhirnya sanggup ya mau melihat keuntungan tidak hanya profit semata-mata finansial, tapi juga profit sosial gitu ya, keunggulan sosial dan seterusnya. Dan ini juga akhirnya berkembang ya. Sekarang ini mungkin tidak hanya ke 4 desa terpencil, 800 rumah tangga, 4.000 orang, tapi sekarang mungkin juga sudah lebih dari itu, didanai dengan donasi CSR, perbankan, dari UNDP, Kementerian ESDM. Jadi ini salah satu yang dianggap sukses. Tentunya banyak sekali ya program-program lain yang mungkin bisa jadi belum teridentifikasi nyambungnya dengan SDGs. Tapi memang tidak semua praktek-praktek pembangunan itu nyambung dengan SDGs. Bisa jadi ada yang itu tadi ya, misalnya membuka pabrik, menyerap tenaga kerja, oke, itu baik. Mengangkat derajat taraf kesejahteraan, ya baik. Tetapi dalam proses pembangunannya membabat hutan, mencemari lingkungan dan seterusnya, lalu menimbulkan persoalan lalu lintas dan seterusnya, akhirnya tidak bisa dilabeli good practice ya atau best practice, karena akhirnya yang nyambung dengan SDGs-nya nggak terlalu banyak dan mungkin malah menghambat pencapaian di beberapa tujuan, beberapa pilar, beberapa sasaran. Nah, itulah yang pentingnya ya pengukuran, pentingnya monitoring, evaluasi, sehingga apa-apa yang dilakukan itu yang tadinya maksudnya baik, akhirnya berjalannya juga dengan baik pula. Nah, ini contoh lain di Kota Tangerang, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Di Jawa Tengah, contoh good governance, government resources management system, dan banyak contoh-contoh lain yang mungkin dari pemerintah selama ini istilahnya ada yang bergerak di kesunyian ya, tidak terdata atau belum terdata. Nah, yang dilakukan oleh non-pemerintah juga banyak. Tadi kita sudah sebutkan ada SDG Center yang jumlahnya mungkin hari ini juga bertambah, lebih dari 30. Tadi kami sebutkan tidak hanya universitas, ada institut, ada lembaga, ada politeknik. Biasanya memang di lembaga pendidikan tinggi, dan bentuknya juga tidak harus center, bisa berbentuk network atau hub, yang sifatnya juga bisa jadi tidak perlu ada kepengurusan rutin, lalu hanya ad hoc, itu juga ada. Yang jelas ini memang inisiatif lah ya. Ini tidak ditunjuk, tidak diminta, tapi memang mengajukan sebagai mitra pelaksanaan atau perancangan SDGs. Nah, lalu ini yang tadi sempat disebut di slide sebelumnya terkait SDGs Academy, ini adalah program pengembangan kapasitas ya edukasi, sosialisasi ke seluruh kepentingan pemerintah, akademisi, swasta, filantropi, masyarakat, media. Ini kalau dilihat di webnya, semua materi tentang SDGs lengkap sekali ada di sini, berbentuk dokumen, bentuk grafik, visual, bentuk video, macam-macam ada di sini. Jadi untuk belajar lebih detail apa itu SDGs, saya sarankan mungkin lihat di sini. Kalau memang mau serius mengikuti programnya ya, ada 3 program, itu juga ada di sini. Yang paling banyak diakses mungkin, apalagi setelah dengan COVID, adalah program pembelajaran daring SDGs, materinya lengkap sekali. Lalu untuk para pemangku kepentingan khususnya kepala daerah, kepala lembaga, pimpinan ormas, filantropi, pemilik usaha, itu ada program kepemimpinan SDGs, bagaimana menyusun atau manage ya, mengelola apa yang ada di lingkungannya supaya selaras dengan SDGs. Lalu ada semacam beasiswa, yaitu belajar di SDGs ke luar negeri, melihat praktek-praktek baik di negara-negara lain. Nah, itu waktunya kayaknya mungkin masih banyak ya, tapi saya sebenarnya ingin lebih mendengar dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, saya ingin absenin satu-satu nih. Ingin nanya apakah
teman-teman ini menyimak atau sudah punya pengalaman atau sudah tahu dan ingin tahu lebih banyak, atau mungkin ada pemahaman yang selama ini keliru, gitu ya. Saya ingin coba langsung saja ya Bu Agnes ya, saya tunjuk ya. Dari mulai yang pertama, saya panggil Amalia Zahra. Saya ingin dari paparan saya tadi ya, mungkin sekitar 1 jam tadi saya sampaikan, saya ingin tahu, saya ingin dengar dari Mbak Amalia Zahra ini tentang SDGs. Mohon disampaikan apa yang sudah dipelajari atau diketahui tentang SDGs. Silakan. Belum ada. Kalau begitu Mbak Amanda Evivani Esten. Mohon ya, sudah open mic tadi Mbak. Iya Pak. Ya, silakan Mbak Amanda. Dari sejam tadi saya jelaskan, kira-kira apa nih yang sudah diserap terkait SDGs? Apakah ini, ya boleh silakan apa komentarnya terkait SDGs? SDGs kan ada 17 kan Pak. Yang kalau yang mau saya yang untuk ke masalah pembangunan berkelanjutan itu kan yang di nomor 11 kan Pak. Ya. Nah, menurut saya dengan adanya SDGs ini itu bisa menjadi acuan baik bagi pemerintah atau masyarakat untuk pembangunan yang baik yang ke depannya gitu Pak. Ya, baik, makasih. Lalu yang berikutnya saya ingin dengar dari, mungkin saya loncat ya langsung ke bawah nih, saya lihat Mas atau Mbak ya, Mas ya mungkin ya, Trubus. Ini mahasiswa bukan ya, Bu Agnes ya? Dari Mas Mahasiswa Bapak. Mbak ya, Mbak Trubus, mohon disampaikan kembali kira-kira cara mencapai SDGs yang banyak itu tadi ya, kira-kira menurut Mbak Trubus apa yang harus dilakukan? Dan ini banyak, lalu mungkin juga sulit, menantang, apa yang harus dikerjakan nih untuk mencapai PR-PR itu? Silakan. Atau kalau belum, saya coba tanya atasnya Mas Teddy Agus Setiawan. Kira-kira gimana melaksanakan SDGs yang banyak ini? Naik lagi ke Mas Syahrul Arif Wibowo. Naik lagi, coba saya panggil Mbak Selina Tika Saat. Iya Pak. Ya, Mbak Selina. Saya mau nanya, kira-kira ini misalnya nih Mbak Selina jadi kepala daerah dan kita udah punya SDGs yang banyak. Ya. Kira-kira cara mengerjakan PR-nya yang banyak itu gimana? Mengerjakan PR demi pastikan dengan adanya 17 rencana itu juga adanya dukungan dari dan dorongan dari pemerintah tanpa pengecualian. Maksudnya demi berlancarnya 17 hal itu perlu apa ya? Perlu proses dan tujuan agar 17-nya itu tuh apa ya, Pak? Tercapai gitu. Kalau dari saya. Ya. Gitu. Ya, makasih.
Ya, Terima kasih Mbak Selina. ya Pak. Lalu berikutnya saya mau nanya ke Mbak Sania. Ini kayaknya kalau dari mata kuliah yang diampu Bu Agnes ini, pembangunan kota berkelanjutan kan memang nyambungnya ke yang nomor 11 ya, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah ini saya pengen dengar sih, nggak usah harus di googling juga nggak masalah. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan itu yang seperti apa ya? Mbak tadi Mbak siapa? Sania. Kalau belum saya undang lagi Mas ya, Mas Pulung. Kota berkelanjutan itu seperti apa? Belum. Ini siapa? Oce Zamfa. Malatri Rosida. Kota berkelanjutan itu seperti apa ya? Kota dan pembangunan berkelanjutan. Mas Laurentius W. Malio. Mas Kamdan. Ya Pak. Ya Mas, mungkin kan udah semester 5 ya, jadi saya pikir udah di luar kepala lah. Tapi saya pengen dengar nih, pengen tahu juga untuk masukan saya. Jadi saya hari ini nggak cuman sharing, tapi juga pengen dapat sesuatu, nanti saya kulak lah, saya bagikan ke teman-teman di sini yang ngurusin SDGs juga. Jadi kan yang paling nyambung tujuan 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Memang ada 17 indikator, tapi nggak usah satu persatu. Saya nggak nanya itu, tapi saya pengen dengar kota dan pemukiman yang berkelanjutan itu yang seperti apa ya? Kota dan pemukiman yang berkelanjutan tuh menurut saya yang bisa bertahan atau yang mampu bertahan lah Pak di tengah perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan budaya. Jadi pembangunannya itu selaras dengan ya perubahan itu Pak. Kan apa ya? Kan terus berkembang terus berubah gitu loh Pak. Terus yang pembangunan yang berkelanjutan itu bisa selaras dengan perubahan tersebut Pak. Menurut saya gitu. Oke, baik. Berarti yang istilahnya kota itu mampu bertahan ya. Mau ada Iya. krisis, mau ada ya negatif positif semua mampu berubah gitu. Apa adaptif. Iya. Oke, makasih. Lalu berikutnya ini saya mau nanya, tadi Mas Kamdan ya, naik lagi ke Isana Rendra. Ini namanya mirip saya ini. Coba saya mau nanya, Kenapa Pak? ya Mas Isa, saya mau nanya nih, kan tadi ada 4 pilar ya. Kira-kira yang paling berat itu pilar apa ya? Di SDGs tadi kan saya sebutkan ada sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Ini kira-kira yang PR-nya itu masih berat tuh apa, Mas? Coba. Sosial ekonomi, Pak. Terus pendidikan yang berkualitas, kesetaraan air bersih dan sanitasi layak, sama kesetaraan gender, Pak. Ya, berarti malah lebih menukik ke tujuan ya, ke lebih detail ya. Kira-kira kenapa kok itu yang paling susah? Kok merasa itu yang paling susah? Emang beritanya di media seperti itu atau memang pernah melakukan riset atau apa? Silakan. Ya, ada yang lihat langsung sih Pak, kayak pendidikan semua banyak yang belum merata, apalagi yang di daerah, terus tenaga pengajar juga sama di desa-desa kadang fasilitas sanitasinya belum memadai, Pak. Oh, oke, berarti pengamatan ya. Ini Ya, Pak. Mas Isa minggu depan, insya Allah kalau saya ini ya waktunya luang dan Mas bisa ketemu waktunya juga, saya tunjukkan ininya apa namanya dokumen itunya ya,
PR-PR mana yang berat, mana yang enggak, yang secara hitung-hitungan. Oh iya, Pak. Moga-moga yang dirasakan atau dilihat oleh Mas Isa ini benar, tapi kalau enggak, nanti kita lihat lewatnya di mana. Mohon diingat ya jawabannya. Oh iya. Ini saya mau nanya ke yang lain deh. Ke Mas Gusti Andrean. Ada enggak ya? Mas Gusti atau Mas Giovanda Putra Pratama? Iya, Pak. Ya, Mas Gio. Saya mau nanya nih, pertanyaannya mirip sama dengan Mas Isa. Nanti kita sama-sama cocokkan minggu depan. PR mana nih di antara, boleh langsung ke tujuan kayak Mas Isa, boleh pilarnya, atau boleh apapun lah. Di antara SDGs yang banyak ini, PR mana sih yang paling ruwet lah, paling bikin pusing, paling jauh kita tercapai 2030 kayaknya nggak gerak. Yang mana kira-kira? Bisa bilang, Pak, soalnya. Ya, PR ini saya coba share screen aja ya biar mudah. Yang tadi saya sampaikan kan ada banyak nih indikator SDGs yang tampak di layar itu kan ada 4 pilar, lalu ada tujuan-tujuan di bawahnya. Kalau menurut Mas Gio, mana sih yang paling sulit ya? Yang kayaknya nih Indonesia nggak akan gerak deh sampai 2030. Silakan. Nanti kita lihat jawaban benernya yang versi hitung-hitungan minggu depan. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita cuma pengen ngumpulin dulu. Tanpa kelaparan, Pak. Tanpa kelaparan sulit ya, karena apa? Karena apa? Kok milihnya itu? Karena makanan apa ya? Bentar. Nggak usah googling, santai aja. Pokoknya pernah lihat di koran. Enggak, Pak. Atau enggak googling, Pak. Nah, pokoknya pernah dengar atau pernah ikut penelitian atau pernah nulis gitu. Oh, ini kayaknya sulit gitu ya, pernah lihat gitu ya. Tanpa kelaparan ya, besok kita lihat minggu depan. Makasih Mas Gio. Ya, Pak. Ya, saya ingin dengar lagi dari Mbak Erni Yusari. Ada nggak Mbak Erni? Atau Mbak Erlina Yuniar Istiardi? Mas atau Mbak ya, Mas Khairul Puspa Negara. Iya, Pak. Ya, Mas Khairul, masih sama nih pertanyaannya nih. Dari yang ada di layar ini yang paling menantang atau paling sulit, kira-kira apa ini? Menurut saya lebih ke kemiskinan ya, Pak. Miskinan. Oke, karena apa nih? Kok milih Karena itu? saat ini kan di Indonesia masih sedikit yang dapat pekerjaan. Nah, itu sulit untuk bangkit dari kemiskinan gitu, Pak. Oke. Ya. Apalagi kan banyak sekali lulusan dari macam-macam universitas yang setelah lulus kemudian menganggur. Nah, Oke. menurut saya itu yang paling sulit ya. Sulit ya. Oke. Siap. Kita lihat minggu depan ya. Datanya sudah saya bikin tuh slide-nya tadi pagi tapi belum selesai. Nanti saya susun sehingga minggu depan teman-teman dengan apa yang disampaikan pada sore ini bisa tahu, oh ternyata kalau yang hitung-hitungan itu ini loh yang paling sulit dan paling berdampak. Istilahnya ada tujuan yang kalau kita nggak selesaikan itu yang lain nggak gerak. Tapi ada juga tujuan yang ya kita nggak udah ada pun sebenarnya itu akan gerak sendiri. Itu ada juga. Minggu depan mungkin kita lihat seperti itu ya. Nah ini saya sekarang mau ngobrol lagi nih terkait yang slide ini nih, anggaran nih. Moga-moga teman-teman juga familiar ya dengan apa namanya
konsep anggaran, pembiayaan, karena ujung-ujungnya kalau nggak ada duitnya ya yang percuma gitu ya. Ini silahkan, pokoknya saya nggak perlu ngabsen, kalau mau ada yang komen silahkan ya. Saya mau bikin statement dulu, tapi bikin pertanyaan dulu, nanti silahkan, kalau nggak ada baru saya tunjuk. Ini misalnya nih yang ada di layar ini kan kayak masih ada kekurangan ya. Anggarannya tuh besar dan kita tuh pasti kurang. Kalau mau nembak semua sasaran tadi ya 17 itu pasti akan sulit. Nah, untuk menutupi yang sulit-sulit ini ada nggak ide atau kira-kira kalau teman-teman jadi menteri, jadi pejabat, jadi presiden, itu nutupinya gimana? Ini sekaligus saya pengen ini juga, saya kulak juga. Saya nanya ke Mas Muhammad Tommy Hidayat, ini ada gagasan apa nih? Halo Pak. Ya, Mas Muhammad Tommy Hidayat, ini saya mau nanya nih Mas, kalau butuh anggaran segini besarnya sementara ya dompet kita itu nggak besar ya, tapi kita sudah terlanjur nih komit ya, sudah terlanjur apa istilahnya janji itu di depan semua negara gitu ya, kita sanggup mencapai 17 sasaran. Nambah duitnya ini gimana ini Mas Tom? Mungkin dari pariwisata Pak. Oh, oke, sektor pariwisata. Ya, jadi devisanya dari situ ya ditambah. Ya Pak, kan kita banyak pariwisata yang mungkin bisa dikembangkan. Ya, siap. Makasih Mas Tom. Ini terkait anggaran atau pembiayaan, minggu depan juga ada nih jawabannya. Jadi kita kumpulkan dulu Mas Tommy. Dari Mas Athanasius ini tadi udah saya panggil belum? Mas Weda Marliano. Atau atasnya Mas Arya Desenjaya. Ini nanti Bu Agnes tolong dicatat yang aktif, yang respon, bisa ditambah poinnya. Nggak apa-apa, salah benar nggak masalah, nggak ada bedanya. Toh jawabannya juga ketahuannya baru minggu depan. Silakan Mas Arya, atau balik lagi ke atas Mbak Amanda Evipani Eston. Ya Pak. Ya, ini masih sama pertanyaannya dengan tadi. Kalau nggak ada duitnya, tadi kan usulan Mas siapa tadi, Muhammad Tommy Hidayat, Mas Tommy bilang pariwisata. Ini kalau Mbak Amanda, idenya apa ini kalau pengennya programnya banyak tapi kenyataannya masih kurang, kira-kira mau ngapain kita? Silakan. Kalau yang dari saya sih, yang program yang sudah ada lebih baik dikembangkan dulu Pak sebelum program-program yang mau dikembangkan gitu. Dikarenakan dana mungkin cukupnya untuk program yang saat ini. Nah, program selanjutnya mungkin itu nanti saja. Jadi fokusnya program yang sedang dilaksanakan gitu, Pak. Nah, dan bisa dikembangkan gitu, Pak. Ya, siap. Berarti istilahnya yang realistis lah ya, yang sudah terbukti, yang sudah berjalan itu dulu ya, nggak usah nyiptain yang lain-lain. Oke, makasih. Besok kita lihat ya, apakah ini juga masuk di dalam pembahasan itu. Bukan berarti jawabannya itu lalu salah kalau beda, enggak juga. Ini yang jelas membuat saya berpikir juga, membuat saya kulak lah istilahnya, saya ambilin semua. Nanti kalau ada forum terkait SDGs ini kan di slide terakhir ada namanya sekretariat SDGs. Ini kan ya istilahnya mereka yang menggeluti. Ini bisa saja yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya florkan ke sana juga mungkin juga akan memancing ide-ide lanjutannya. Oh, jangan-jangan memang seperti itu. Nah, ini saya sekali lagi pengen satu putaran lagi lah untuk pengen nanya di antara slide praktek baik SDGs ini, jangan-jangan kan banyak ya yang tadi mungkin masih belum terdata gitu. Dan jangan-jangan ini nyambung, tapi saya tuh nggak pernah dengar, makanya nggak masuk di slide ini.
Jangan-jangan ini dikerjakan sudah lama, tapi skalanya di tingkat teman-teman, jadi saya nggak tahu juga, gitu ya, nggak pernah masuk koran, atau nggak pernah diliput, gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih, silakan saya tunggu resenya dulu, kalau memang pernah ada dengar atau menunjukkan loh, ini loh harusnya juga masuk Pak, praktek baik SDGs. Kalau enggak, saya panggil lagi dari bawah. Mas Teddy ada nggak ya tadi? Mbak Selina? Saya mau tanya, Pak. Oh, mau tanya, silakan. Iya, Pak. Berkaitan dengan pembangunan kota berkelanjutan itu dampak positif untuk menengah ke bawah itu apa ya, Pak? Dampak positifnya. Itu aja sih, Pak. Ya. Jadi penghuni atau orang yang tinggal di kota itu nggak semuanya kan menengah ke atas gitu ya, Mas Gusti ya. Lalu kalau kita istilahnya mencapai atau menggarap semua indikator yang ada di tujuan ke berapa tadi yang pembangunan kota tadi, manfaatnya apa? Jangan-jangan nggak dapat gitu ya, kota dan pembangunan yang berkelanjutan. Jangan-jangan nanti ada yang kelewat gitu ya. Harusnya ya, ini normatif saya jawab yang sesuai dengan apa namanya ini ya, teorinya dulu ya, Mas Gusti ya. Harusnya apa-apa yang dinikmati oleh kelompok menengah atas itu juga dinikmati oleh menengah ke bawah. Ini kan prinsipnya no one left behind atau inklusif. Jadi ya kalau misalnya ada pembangunan public space ya, taman gitu ya. Nggak ada ini taman hanya khusus untuk mereka yang pendapatannya sekian juta ke atas, yang nggak boleh gitu. Atau misalnya tempat apa ya, buang sampah, yang boleh buang sampah di sini adalah mereka yang pembayar pajak tidak telat berapa ini yang nggak bisa gitu juga. Jadi secara normatif jawabannya ini Mas, jawabannya untungnya apa ya, semua yang diuntungkan ya termasuk mereka yang menengah ke bawah. Tapi memang saya paham sih arah ininya, apa namanya, arah pertanyaannya adalah mereka ini harus dibantu seperti apa. Jangan-jangan selama ini program-program yang menyasar di tujuan 11 atau berapa indikator turunannya itu sama sekali nggak berdampak. Jangan-jangan ya, mungkin kita duga demikian. Ini sebenarnya jawaban apa namanya? Jawaban ilmiahnya minggu depan kalau Mas Gusti punya waktu, moga-moga saya juga jadwalnya pas gitu ya. Ada itu di situ. Mana sih indikator yang istilahnya paling nyambung dan paling berdampak, paling inklusif, istilahnya paling ngena ya. Jangan-jangan tujuan 11 ini ya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ngefek gitu ya. Kita lihat ya minggu depan Mas Gusti jawaban apa namanya, realistisnya ya, ada jawaban itunya teknokratik. Siapa? Nah, kalau jawaban normatif tadi udah saya sampaikan harusnya menguntungkan semua. Oke? Ya. Balik lagi saya pengen ada ide tadi ya, apa namanya, praktek baik SDGs. Jangan-jangan saya ini kelewat ini. Ya, misalnya inisiatif-inisiatif kecil aja, tapi mungkin saya nggak tahu gitu. Tolong apa mengintervensi disabilitas, mengintervensi ke masyarakat miskin, mengintervensi ke masyarakat yang minoritas gitulah. Jangan-jangan udah banyak itu, bahkan di lingkup kampus gitu ya, misalnya mahasiswa yang kurang mampu atau masyarakat di sekitar kampus yang kira-kira terkait dengan SDGs nyambung-nyambung ini, kira-kira ada nggak ya? Coba nih saya mau nanya ke Mbak Selina lagi deh. Masih ada nggak, Mbak? Ya, Pak. Ya, Mbak Selina, kira-kira ada nggak ya di sekitar lingkungannya Mbak Selina yang diketahui aja lah, baik boleh di dekat kampus atau di dekat kosan atau di tetangga. Kira-kira ada nggak yang mendekati lah setidaknya atau mirip-mirip dengan yang saya contohkan ini ya?
tanpa kantong plastik, terus gotong royong bangun pembangkit, terus macam-macam ini. Kira-kira ada nggak yang ya mirip-mirip lah atau harusnya masuk? Silakan. Makasih Pak buat waktunya. Ada di yang kedua gotong royong atau apa Pak? Yang royong plastik atau apa tadi? Yang kedua ini gotong royong pendanaan membangun apa namanya? Membangun pembangkit. Dan pembangkit ini apa namanya? Tadinya ya ini saya cerita ulang, tadinya ini nggak laku, sulit untuk apa namanya, karena hitung-hitungannya nggak masuk. Kalau ini nanti dibangun, swasta balik modalnya kapan? Terus akhirnya mampu didanai dengan donasi. Kalau sekarang ngetrennya kita bisa CSR. Nah, kira-kira Mbak Selina pernah dengar atau ya nggak harus persis seperti ini. Kira-kira apa ya yang mungkin bisa mengilhami teman-teman di Sekretariat SDGs? Oh ini loh, ini juga layak. Apa? Kalau yang tadi barusan Bapak jelasin, emang saya belum pernah dengar ya Pak buat di lingkungan sekitar saya. Cuman yang mau saya tegaskan itu bagian ke disabilitas buat pembangunannya. Jadi buat pembangunan disabilitas itu terkadang emang kurang sesuai apa yang kita butuhkan. Seperti jalan mungkin di Taman Indonesia Kaya itu kurangnya akses jalan untuk membantu disabilitas itu buat ikut bareng apa ya, buat bisa ke lokasinya gitu loh Pak. Terus kadang juga buat disabilitas juga, misal orang buta kan terkadang nggak bisa jalannya itu tuh masih terhalang sama tiang listrik atau masih terhalang sama benda-benda lain. Kadang tuh pembangunannya tuh kurang efisien, kurang sesuai sama yang dibutuhin oleh masyarakat disabilitas gitu. Yang perlu saya tekankan itu. Disabilitas ya. Ya menarik, ini tadi slide saya dari awal sampai akhir nggak nyinggung sama sekali tentang disabilitas atau ya kelompok rentan lainnya memang. Mungkin nanti saya coba ini ulang lagi nih. Terima kasih Mbak Selina, apa-apa yang harusnya masuk ya, identifikasi dan pastinya nyambung juga dengan target-target atau tujuan-tujuan SDGs itu mungkin ke depan harusnya muncul. Dan saya yakin udah banyak juga yang melakukan, cuman itu tadi masih di luar radar. Nah ini tadi terima kasih reminder-nya, dan saya juga apa namanya istilahnya ini terima kasih juga diajak berpikir lah. Jadi saya nggak sharing aja satu arah, tapi saya dibantu apa namanya ya dipancing lah apa saja yang di. Nah ini apa lagi ya kira-kira yang ingin ditanyakan. Saya sebenarnya materinya lebih banyak yang pekan depan. Ini yang hari ini sebenarnya mancing dulu. Moga-moga nanti teman-teman bisa Google atau cari-cari info terkait SDGs, SDG Academy, atau apa-apa saja yang terkait SDGs gitu ya, di Indonesia maupun daerah, lalu tujuan-tujuannya. Mancing mahasiswa nggak ya Pak? Ya silakan Bu Agnes. Bu Agnes juga boleh nanggapin saya juga. Ada deg-degan semua mungkin ya Pak, pasti pemanasan. Sebenarnya tadi saya rasa teman-teman tuh banyak yang mungkin sudah pernah melihat praktek-praktek baik gitu tentang upaya mewujudkan SDGs di lingkungan terkecil, bahkan di lingkungan HMJ teman-teman pun sebenarnya ada kok praktek baik. Mungkin dari yang HMJ bisa cerita, Pak, jadi di HMJ Himpunan Mahasiswa Plano itu ada satu kegiatan, ada bakti sosial juga, kemudian ada juga namanya play on Rabies, Pak. Gitu. Mungkin teman-teman atau yang dari HMJ boleh deh cerita itu kegiatannya ngapain sih gitu. Silahkan, siapa nih yang aktif di himpunan yang ada di sini? Silahkan ya. Ini ada poin tambahan nih nanti.
Pak, boleh izin jawab? Ya, silakan. Jadi play on rubbish itu tuh kita dikumpulkan untuk mengambil, terutama mengambil sampah plastik, sampah yang bisa dikreasikan untuk jadi kreasi lain, seperti nanti sampahnya itu dikumpulkan, dipotong-potong, dibersihkan terlebih dahulu, baru nanti dipotong, dimasukkan ke dalam botol. Jadi itu sampah plastik itu nggak ada yang kebuang, semua didaur ulang lagi, dibersihin lagi buat jadi suatu kreasi yang seperti botol nanti itu dijadiin satu, udah penuh sampai padat, terus nanti bisa dijadiin kursi atau meja atau tiang baleho kayak gitu. Jadi tuh play on rubbish itu juga ngajarin kita buat peduli sama lingkungan. Jadi sampah yang kita lihat di samping atau di depan itu diambil buat dikumpulin. Jadi ya ibaratnya kayak kita mengurangi sampah plastik gitu, Pak, dari kegiatan tersebut. Gitu. Terima kasih. Menarik. Nanti kalau ada semacam materi liputan, infografis, website atau apapun itu ya, mohon di-share ke saya melalui Bu Agnes juga boleh. Ini saya kulak lagi nih. Cerita tadi ini, Mbak siapa tadi? Mohon maaf, nggak muncul di layar saya. Mbak Lina ya, Mbak Selina. Ini bisa saya pamerkan juga nih. Oh, ini kemarin saya di kuliah praktisi mengajar ada praktek ini. Mohon ke depan, ya ini sekaligus kulak dan jejaring juga ya. Jejaring juga ke depan. Kalau berkesempatan kita bisa pelajari lebih lanjut nih. Sekretariat SDGs mungkin akan pengen tahu lebih banyak, pengen nanya lebih banyak gitu ya terkait inisiatif-inisiatif tadi. Dan tentunya pastinya ya tadi nyambung yang saya tulis tadi, saya catat pilar lingkungan jelas kena, pilar sosial pasti ada gitu ya. Jadi keterkaitan itulah yang kita butuh lah tahu gitu. Ada lagi yang mau cerita yang lain yang pengen sharing gitu ya, apa-apa saja gitu. Mungkin saya silakan. Sambil nunggu yang lain ya Pak. Ya. Teman-teman mulai yang di sekitar lingkungan aja yang mungkin pernah dilihat di sekitar kampus, di sekitar rumah, atau waktu perjalanan kemana, atau waktu mungkin dulu pernah study tour atau pernah kemana gitu melihat ada ini kayaknya bisa deh untuk membantu mewujudkan SDGs itu gitu ya. Terus mungkin saya sedikit cerita ya Pak, tapi saya belum nyobain karena waktu itu keburu pandemi. Jadi di Semarang itu kan memang ada gerakan untuk mempopulerkan BRT ya Pak ya, untuk mempromot penggunaan BRT untuk pengurangan kendaraan pribadi. Ada beberapa cara mulai dari, kalau tidak salah waktu itu sempat ada aturan tapi belum terlaksana, hari apa gitu PNS diarahkan untuk menggunakan BRT gitu tiap hari apa. Kemudian untuk masyarakat umum itu ada juga Pak, setiap hari saya lupa tiap hari apa, tapi bisa naik BRT gratis dengan menyetorkan berapa sampah plastik gitu jadi bayarnya pakai sampah plastik gitu atau botol plastik gitu, saya lupa. Tapi saya belum sempat mencoba karena waktu itu keburu pandemi naik lagi, terus sepertinya saya belum cek lagi apakah ini sudah dibuka lagi atau belum, karena waktu itu sempat dihentikan kan Pak layanan transportasi umum. Tapi sempat ada ide usulan itu di Pemkot Semarang. Ya. Nah ini menarik juga, ini di tingkat daerah udah ada contoh konkret serupa ya, inisiatif-inisiatif baru yang di konteksnya public transport, dan public transport ini memang kita perlu contoh banyak sekali ya, karena memang bahkan di kota-kota besar yang sudah maju pun seperti Jakarta, yang pakai kendaraan umum itu juga nggak meningkat, tapi belum seperti yang diinginkan. Ya, jelas masih banyak yang naik motor, kemacetan masih belum berkurang dan seterusnya. Jadi untuk isu-isu yang di depan mata kita ini kalau sudah ada contoh baik, pastinya ya nggak usah dianalisis sampai jelimet mungkin udah terlihat, oh ini pasti nyambung, ini masalah yang ada di depan kita. Pastinya masalah yang ada di depan kita itu kalau kita selesaikan, apa-apa yang diinginkan di SDGs itu kena semua, nyambung semua. Kalau public transport kan udah jelas lingkungan dan seterusnya. Semua. Ada lagi
yang kira-kira bisa kami kulik, atau mungkin dari teman-teman SDGs ini perlu tahu apa sih materi apa yang harus ada nih dari paparan ini. Mungkin ada yang kurang kurang kena, kurang konkret, kurang lengkap, kurang jelas, itu kira-kira apa. Ini karena materi ini materi dasar ya yang selalu dibawakan oleh Sekretariat SDGs. Nggak hanya untuk kuliah umum, tapi juga untuk ya ke daerah, ngajak perusahaan swasta supaya terlibat, ke organisasi masyarakat dan seterusnya, supaya jangan-jangan materi sosialisasi ini kurang gitu. Ini sekaligus feedback juga ya, balikan untuk kami apakah ini sudah efektif atau belum. Silakan, termasuk dari Bu Agnes juga kalau memang kira-kira ada yang perlu kami perbaiki atau apa di slide-slide ini. Atau apa yang ingin diketahui lebih lanjut dari yang ada di sini. Kalau ada, insya Allah saya tambahkan ke materi pekan depan, walaupun sebenarnya udah banyak. Atau kalau misalnya saya bisa jawab sekarang, ya saya coba jawab sekarang. Yang kira-kira ingin diketahui lah lebih lanjut. Silakan. Kalau enggak, saya pengen balik nanya lagi nih, karena waktunya juga masih banyak ya. Dan kebetulan mungkin saya ingin memastikan lah, teman-teman itu paham ini SDGs. Saya nggak pengen dihafalkan lah 17 ini, kayaknya saya sendiri juga nggak akan hafal. Lalu nggak ada manfaatnya juga kalau dihafal, paling nggak ini bisa dibaca atau ini lagi ya, dipelajari lagi. Saya ingin absen dulu lagi deh teman-teman supaya nambah poinnya buat yang aktif. Saya mau lihat daftar peserta dulu. Kalau mau resen juga lebih baik. Ini pertanyaannya. Jadi ini kita punya SDGs banyak. Sasarannya tadi sasarannya ratusan, tujuannya belasan. Lalu ada COVID. Ini kira-kira bagian SDGs mana yang harus kita dahulukan? Pilar mana atau tujuan apa kalau memang bisa lebih dekat. Dengan adanya COVID ini kan ya ada yang bisa cepat balik pulih, tapi ada yang mungkin terdampak gitu ya, dampak sampai hari ini. Nah, kira-kira kalau jadi kepala daerah yang sudah terlanjur menyusun SDGs, sudah terlanjur bikin pergub, sudah terlanjur ya bikin janji lah. Itu dengan adanya COVID, kira-kira apa nih yang harus diubah? Atau nggak perlu diubah? Silakan. Belum ada resen, kalau gitu saya coba tanya lagi dari atas. Mbak Amalia tadi sudah belum? Bawa lagi Mbak Amanda. Pak, boleh diulang pertanyaan tadi, ya, Pak? Jadi ini Mbak Amanda sebagai kepala daerah ya, pura-puranya. Terus sudah bikin rencana aksi daerah, sudah ya bikin rencana lah, dan sudah nyambung dengan SDGs. Lalu ada COVID, kan berantakan semua tuh, ada uangnya untuk bansos, uangnya untuk pengadaan masker dan sebagainya. Nah sekarang udah lumayan lah, udah mulai pulih, tapi juga sebenarnya belum pulih-pulih aman. Nah, padahal udah terlanjur janji di SDGs. Kira-kira kalau mau diubah, apa yang mau diubah? Yang mau dikurangi atau di TAT itu yang pilar mana? Ini juga bisa saya kulik juga. Silakan. Menurut saya yang tujuan 3, yang kehidupan sehat dan sejahtera, Pak. Itu ditambah atau dikurangi setelah COVID? Ditambah, Pak. Karena kan juga kalau yang saya lihat untuk kehidupan sehatnya, orang-orang juga masih hitungannya COVID nih bisa dibilang nggak hilang gitu kan, Pak. Jadi proses pemulihannya, terus sejahteranya dikarenakan COVID kemarin juga ekonominya turun drastis banget kan, Pak. Nah, itu menurut saya untuk menambah itu di tujuan 3 yang kehidupan sehat dan sejahtera. Ya,
Ya, baik, terima kasih. Lalu saya pengen dengar yang lain deh, Mas Athanasius Weda Marliano. Iya Pak, kalau Ya. saya lebih ke yang poin pertama Pak, yang pembangunan sosial tanpa kemiskinan. Soalnya kan kalau COVID kan otomatis kan ekonomi semua surut Pak. Jadi kan yang ekonomi menengah ke bawah semakin ke bawah, jadi nggak ada yang nyangga gitu loh Pak. Jadi kalau bisa pembangunan untuk ekonomi yang untuk kemiskinan itu ditingkatkan dulu Pak, kalau saya Pak. Jadi tujuan berapa tadi? Mohon maaf, pas kerasa-kerasa yang mau didahulukan. Yang mengurangi, yang menambah tanpa kemiskinan, Pak. Oh, oke. Jadi itu yang ditonjolkan. Mantap, makasih. Lalu, nah ini, Mas Hoirul, Puspa Negara. Halo, Mas Hoirul. Iya, Pak. Mas Hoirul dari daerah mana? Saya Temanggung, Pak. Ya, pura-puranya jadi Bupati Temanggung ya. Jadi Bupati Temanggung udah kadung janji, tapi ternyata COVID, terus berantakan nih anggarannya. Tapi mau dikasih kesempatan nih ngubah. Kira-kira mau ngubah yang mana nih? Sebenarnya tadi saya mau jawab kemiskinan lagi karena memang di daerah saya itu masih kurang ya soal ekonominya tersebut. Tapi biar menarik saya jawab yang lain. Oke, silakan. Saya mikir dulu. Ya, ya. Nah, ini kemudian soal pendidikan, Pak. Karena ada di beberapa sekolah di tempat saya yang mata pelajarannya itu ada teknik komputer, tetapi di sekolah tersebut belum ada komputer. Sedangkan bagaimana mau mengerti jelas materi komputer tersebut jika tidak memegang komputer tersebut. Nah, mungkin ke arah pendidikan bisa lebih diutamakan. Ya, pendidikan. Ini menarik ini. Saya sebenarnya jadi pengen share jawabannya, tapi nggak apa-apa ya, minggu depan kita lihat ya, pendidikan ini pentingnya segimana gitu ya. Jadi memang tadi kan disebut berulang-ulang ya, kenapa saya nanya SDGs, kesempatan mengubah. Sebenarnya contohnya nggak harus COVID sih, nggak harus nunggu ada COVID, karena tadi disebutkan di slide mana saya jadi lupa, living document. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Bisa jadi ada sasaran yang sudah tercapai sebelum ya, jauh sebelum 2030 misalnya. Jadi itu harus disesuaikan, kan udah nggak menantang lagi kan. Jadi ada beberapa sasaran yang harus dimutakhirkan, di-upgrade lah, diubah, ditambah, jadi bisa lebih maju lagi. Gitu. Konsep living document inilah yang istilahnya harus RAD merupakan living document. Jadi semua harus yang kurang dilengkapi, yang masih ketinggalan zaman ya dimutakhirkan, yang perlu diperbaiki ya diperbaiki, dan seterusnya. Nah ini mungkin juga saya berharap ya nanti teman-teman juga sambil googling, browsing lah lihat daerah mana ya yang RAD-nya itu bagus ya. Menurut kriteria teman-teman lah. Ini bagus karena banyak infografisnya. Ini bagus karena jelas ada angkanya. Oh ini bagus karena sudah punya programnya, jadi nggak ngarang, nggak ngawang-ngawang. Oh ini bagus karena memang masyarakat itu pasti akan mau. Oh ini kurang karena pasti akan ditolak, kontroversial. Nah saya juga kalau ada ide nih, nanti bisa disampaikan juga. Mungkin bukan PR tapi catatan lah. Minggu depan mungkin sebelum mulai saya ingin nanya, sudah nemukah RAD baik di daerah asalnya misalnya tadi Temanggung atau daerah-daerah yang selama ini jadi perhatian lah, tempat asalnya, tempat orang tuanya, tetangganya, temannya, pacarnya atau siapanya gitu. RAD SDGs-nya komplit nih, bagus ini, mantap, konkret bisa dilaksanakan. Jadi itu tadi ya, nanti kalau nemu
minggu depan mungkin saya akan tanya. Nah, ini ada lagi nih, saya sebenarnya juga sering tanyakan di berbagai forum, nggak cuma di kuliah-kuliah umum, webinar gitu. Ini kenyataannya adalah ngajak swasta itu sulit, pasti hitung-hitungan. Nah, saya pengen dengar lah teman-teman, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya mereka itu nggak merasa rugi-rugi amat gitu loh, ikut berkontribusi dalam SDGs. Kalau tadi kan contohnya di sini bangun pembangkit gitu ya, itu ya mungkin cerita ini hanya ada di Jambi, tapi bisa jadi ada contoh-contoh lain. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira yang bisa membuat swasta itu mau dan mampu ikut gitu ya, itu kira-kira harus diapakan? Coba saya mau nanya lagi nih. Tadi Mas Hoirul udah Datu Dinar Mukti. Ada nggak ya? Baru gabung ini. Saya tadi belum lihat. Mbak Erlina Yuniar Istiardi. Mbak Erni Yusari. Mas Giovanda. Mas Gusti, Mas Isana Rendra. Oh, Mas Gusti, open mic. Silakan, Mas Gusti. Ya, Pak, tadi pertanyaannya diulangi, Pak, bisa, Pak? Ya, bisa. Intinya ngajak swasta untuk ikut kontribusi itu sulit, Mas. Nyataannya tuh gitu. Ini yang terlihat cuman kebetulan aja ada contoh. Nah, menurut Mas Gusti, kira-kira saya ini mohon dibantu mikir aja. Kira-kira ngajak swasta itu caranya gimana ya? Yang ada menurut bayangannya Mas Gusti aja lah, bebas. Kalau menurut saya sih itu, Pak, berkomitmen secara penuh, Pak. Untuk ke depan bagaimana kita saling mutualisme lah, saling menguntungkan satu sama lain, tidak memerugikan. Itu aja udah cukup, Pak. Iya, gitu, kira-kira. Ya, mantap. Ya, makasih. Jadi prinsipnya saling menguntungkan tadi ya. Yang apa namanya harus ya mungkin memang harus dicari tahu dulu kira-kira keinginannya atau harapannya itu apa sehingga nanti bisa dicocokkan apa yang bisa ditawarkan. Nah, kalau di Semarang ini udah mau maghrib belum ini? Masih belum ya? Kalau belum, ini saya mau nanya lagi nih. Iseng-iseng. Nanti, ini catatan berikutnya. Tadi ada, ya istilahnya bukan PR, tapi mungkin catatan aja lah, oleh-oleh. Buat mikir setelah kuliah ini kan tadi udah nyari RAD yang cocok, yang bagus menurut perspektif teman-teman. Nah, saya pengen nanti teman-teman lihat di SDGs Academy di websitenya ya. Ini kebetulan materinya kan banyak, bebas saja lah, nggak harus semua. Minggu depan saya mau nanya juga konten apa yang sudah dipelajari di situ, karena semua pembelajaran itu ada di situ. Dari mulai yang paling dasar, yang bentuknya visual, kartun, grafis, sampai yang konsep-konsep detail ya, teknis panjang dijelaskan di situ. Nanti moga-moga ada keluangan waktu nengok gitu ya, nengok, dan minggu depan mungkin saya nanya kira-kira mana yang sudah bagus, mana yang ini materi di SDGs Academy kayaknya nggak cocok gitu ya, yang nggak jelas gitu. Juga silakan. Nah, ini terakhir lah mungkin pertanyaan ya Bu Mes dari saya untuk teman-teman. Ini kan SDGs Academy inisiatif ya dari swasta, dan tujuannya ini kalau yang tadi swasta yang pertama kan bangun konkret bentuknya fisik. Kalau yang ini bentuknya itu abstrak ya, bentuknya nggak terlihat informasi pengetahuan, jadi manfaatnya memang
memang nggak sekonkret yang bangun bendungan, bangun pembangkit tadi. Nah, kira-kira saya pengen nanya nih ke teman-teman. Pertanyaannya adalah manfaat apa ya dari belajar di SDGs Academy ini? Kalau misalnya kita baca-baca, kita ini kira-kira dapatnya itu apa? Lalu kalau sudah belajar itu mau ngapain gitu? Ini saya mau tanya, mau lihat atau belum lihat SDGs Academy nggak masalah. Kira-kira apa sih yang diharapkan dari membuang waktu 1 jam, membuang paket kuota lihat konten SDGs Academy itu pinginnya apa? Coba saya tanya Mbak Selina. Mbak Selina. Ya, kira-kira ini kan saya nggak tahu Mbak Selina udah pernah lihat websitenya SDGs Academy apa belum? Kak, saya anggap belum lah ya. Ya. Tapi kalau misalnya nanti malam pengen lihat, itu kira-kira pengennya dapat apa? Sesuatu apa yang diharapkan dari buang kuota untuk lihat SDGs Academy? Silakan. Terima kasih Pak. Saya berharapnya dari saya mempelajari SDGs Academy nanti atau dapat menjadi mengembangkan wawasan saya mengenai SDGs itu tuh sebenarnya bagaimana, tujuannya apa, manfaatnya apa gitu. SDGs itu kan tujuan demi keberhasilan bersama, ya kan Pak? Ya. Di situ dari materi yang saya tangkap, dari materi yang saya dapat, saya berharapnya saya bisa lebih memahami SDGs itu apa gitu. Ya, intinya lebih paham lah ya. Oke, siap, makasih. Ya. Ada lagi teman-teman? Nampaknya udah ya. Baik, Bu Agnes, kayaknya sudah habis ini pancingan saya dan nampaknya juga sudah banyak yang saya kulik, saya catat. Ini sekali lagi terima kasih ya atas kesempatan. Ini pengalaman pertama saya jadi praktisi mengajar dan mungkin masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan terus terang kami banyak sekali lah belajar dari forum ini, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di pertemuan ini, dan moga-moga di pertemuan berikutnya kita lebih banyak lah ya yang dipelajari dari SDGs ini. Tadi ada beberapa yang saya catat dan mungkin masukannya tidak hanya ke saya secara pribadi, tapi juga ke institusi, ke kami di Bappenas maupun di Sekretariat SDGs. Ada masukan-masukan, gagasan, ide-ide yang sekiranya relevan dan mungkin layak untuk ditindaklanjuti, tidak-tidaknya diketahui para pemangku kepentingan lah di tingkat pusat, dan moga-moga ini juga menjadi awalan yang baik untuk pelaksanaan SDGs di tahap-tahap berikutnya. Untuk saat ini mungkin materi terkait pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini bagian pertama sudah cukup lah ya. Saya sudah banyak tadi bertanya, sudah menyampaikan banyak, sudah bertanya banyak, sudah memperoleh balikan juga banyak, dan saya pikir ini sudah cukup untuk hari ini. Moga-moga di pertemuan mendatang bisa lebih banyak lagi yang bisa saya bagikan ya, sharing, masih melanjutkan dan menindaklanjuti apa-apa yang tadi ditanyakan, apa-apa yang dijawab, kita cocokkan seberapa sama. Bukan berarti minggu depan kalau yang beda, oh itu keliru, enggak. Nanti ada penjelasannya dan moga-moga ke depan lebih banyak yang saya kulik, ya saya jadi manfaatnya juga luar biasa nih. Mungkin itu Bu Agnes untuk hari ini kami sudahi saja ya. Nanti teman-teman, ini saya yang terakhir kayaknya perlu screenshot juga untuk bukti sudah menyampaikan materi terkait pembangunan SDGs di Indonesia bagian pertama pada hari ini.
Rabu 28 September 2020. Mungkin itu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, teman-teman. Lagi minggu depan ya, Pak? Ya, minggu depan. Baik, terima kasih. Mungkin sekalian saya tutup ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih bergabung sampai sekarang. Mudah-mudahan minggu depan teman-teman bisa tetap semangat dan bisa lebih berpartisipasi lagi untuk kita berdiskusi bersama ya untuk di mata kuliah ini. Begitu, mungkin langsung saya tutup saja ya Pak, karena kebetulan sekarang sepertinya sebentar lagi sudah mau masuk maghrib. Selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Rendra dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.